Kenalan dulu nak Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nana Agustina, NIM 210875156 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya di sini ingin membuat video wawancara tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan, di mana tugasnya mewawancarai guru terfavorit. Saya memilih guru terfavorit semasa SMA, di mana ada Ibu Vivi Sofia SPD. Baik Ibu, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja, nak Bu. Ya, oke Nana. Eh, ada beberapa pertanyaan, Bu. Eh, Ya, kan Ibu nih termasuk menjadi salah satu guru terfavorit, nak Bu. Banyak orang yang suka guru-guru muda. Gimana sih caranya biar bisa merangkul anak-anak tuh, biar bisa dekat sama guru-guru sekarang nih, Bu? Gitu. ini nah, sebenarnya kan kalau kita ini kan orang olahraga ya. Orang olahraga itu kan orang lapangan. Kita nih biasa berbaur sama anak-anak dari umur SD, SMP, SMA biasa di lapangan gitu. Apalagi yang pertama sekali kalau untuk di sekolah, pelajaran olahraga ini kan salah satu pelajaran paling favorit untuk peserta didik. Dengan jenuhnya mereka di kelas, dengan pelajaran hitung-hitungan, matematika, fisika, dan sebagainya, mata pelajaran olahraga termasuk mata pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh siswa. Nah, kalau sudah favorit olahraga ini, mata pelajaran olahraga ini, rasanya ke guru-gurunya pun menjadi guru favorit, gitu. Apalagi ibu sendiri, apa namanya nih, kalau lagi proses belajar mengajar gitu, banyak permainan yang kita kasih ke anak gitu. Jadi anak tuh tidak bosan, tidak jenuh gitu. Termasuk permainan kecil. Belum lagi kalau kita masuk ke teknik kan. Kalau materi permainan olahraga bola besar, olahraga bola kecil kan lebih banyak permainan. Jadi mungkinlah itu salah satu menjadi favorit untuk peserta didik gitu nah. Nah, gini Bu, kan kita kalau ngajar anak SD kan gampang, nak Bu. Orang Ya. nggak bisa kita ngatur. Tapi kalau ngajar anak SMA, Bu, kayak kalau sama kita tuh dia seenaknya, Bu. Gimana caranya biar dia bisa lebih sopan sama guru guru PR lah tiba nanti itu, Bu. Itu kita yang pertama kali nah, kita boleh dekat sama anak. Kita harus dekat sama anak. Apalagi kalau kita di kurikulum merdeka kan, maunya anak yang kita dengar gitu. Tapi yang harus kita ingat, kita jangan sampai dijengkal oleh anak. Kita harus tetap menjaga ada batasan sama anak. Kalau sekarang kan banyak tuh guru-guru muda, mentang-mentang umurnya dekatan sama anak, anak berkata tidak sopan pun, anak lancang pun dibiarkan gitu. Nah itu yang harus dijaga sebagai guru muda ini. Ini pengalaman waktu Ibu PL dulu. Ibu PL itu di umur 20 tahun. Ya, 19 tahun atau 20 tahun lah. Karena 21 tahun Ibu udah jadi guru gitu di SMA. Langsung anak yang kita hadapi anak yang besar-besar gitu. Tapi bagaimana kita sama anak ini harus bisa menjaga jarak. Kita harus bisa mengayomi, tapi kita harus juga menjaga jarak. Jangan terlalu dekat gitu sama anak. Tapi harus dekat. Yang itu harus ada lah dari segi tata krama, sopan santunnya tetap kita ingatkan sama anak gitu. Itu Berarti sih nah. teknik mengajar seperti apa tuh, Bu, yang bisa kita terapkan untuk anak-anak SMA tuh, Bu? Melalui pendekatan seperti apa, Bu? Pendekatan banyak sih, pendekatan yang bisa kita uh, apakan sama anak, termasuk pendekatan base learning ya. Wah, best learning. Ya, Bu, saya udah belajar. Ya, ada base learning ya. Ya. Kalau Banyak sih cara pendekatan. Kalau kalau secara umumnya, kalau pendekatan sama anak, kita bisa lihat kondisi anak terlebih dahulu. Kita kan kalau lagi di lapangan ini kan kondisi anak kan tidak selalu dalam keadaan fit gitu. Kita bisa tanyakan dulu sama anak siapa yang masih dalam keadaan yang sehat atau
dia dalam keadaan kondisi fisik yang tidak baik, atau dia lagi sakit atau ada masalah gitu, itu boleh kita tanyakan terlebih dahulu sama anak. Apalagi kalau kita di lapangan kan, jangan-jangan nanti pas kita suruh anak jogging, lari, latihan fisik, tiba-tiba mereka pingsan kan. Nah, itu yang harus kita apakan sama anak. Kita kasih perhatian dulu. Apakah dalam keadaan sehat gitu, ditanya apakah sudah sarapan. Itu tuh anak kalau diperhatikan seperti itu tuh dia sudah merasa dekat lah sama kita gitu. Itu salah satunya. Ada lagi Bu, kan Bu, kan anak-anak SMA nih kan kalau sama guru olahraga nih dekat kali itu kayak mana kalau kita orang tuh bisa tahu kita marah, kalau kita nih lagi marah nih, kita nggak suka orang tuh kayak gitu, nanti kan orang tuh suka bawa bercanda aja tuh, kayak mana caranya biar bisa orang tuh lebih menghargai kalau memang kita sedang nggak suka sama apa yang dia lakukan gitu Pak. Di awal pembelajaran kita harus siapkan itu namanya kontrak pembelajaran dulu sama siswa itu. Kita harus adakan kontrak pembelajaran. Kita sampaikan ke mereka, ada saatnya kita serius dan ada saatnya kita bercanda gitu. Ada saatnya kita serius, ada saatnya kita bermain gitu. Kalau apa yang Ibu selalu menyampaikan sama siswa, ketika Ibu menerangkan materi, tolong kalian dengarkan, tolong kalian jalankan gitu. Tapi ketika sudah Ibu berikan, kalian bebaskan, kalian yuk silahkan kalian bermain atau game gitu. Silahkan kalian mau ngambil bola apa saja, kalau kita memang sudah selesai materi silahkan gitu. Cuman kalau ada salah kan pasti ada tuh satu-satu namanya 36 lah, satu kelas pasti ada satu atau dua orang atau tiga orang lah yang tidak mendengarkan. Itu kita bisa kita lihat. Kita diam aja kita lagi menerangkan atau menjelaskan gitu kan, dia lagi sibuk apa gitu, main-main atau kayak mana, diam aja gitu dulu. Kita diam, kalau dia sadar, kita lanjut, kalau nggak sadar baru kita tegur. Kita tanyakan apa maunya, kita apakan, itu bisa kita proses selanjutnya. Intinya tuh, kita kalau jadi guru nih, gimana kita bisa meyakinkan siswa kalau materi yang kita sampaikan walaupun olahraga, itu tuh memang ada materinya gitu, bukan hanya sekedar bermain, berlari gitu, main bola aja, semua ada materinya gitu. Itu yang harus kita apakan. Karena kan jangan sampai ya, ini pesan juga ya untuk Nana ya, karena jangan sampai kita jadi guru olahraga yang kita kasih bola sama anak, habis itu kita duduk di bawah pohon, anak panas-panasan kita duduk di bawah pohon, jangan seperti itu gitu pesannya. Pasti banyak kan? Ya, Tahu kan? Pasti banyak. Kalau bisa. Gimana? pengalaman di SMA tuh kayak gitu tuh, guru olahraga di SMA tuh. Nah, itu salah satu kenapa kita bisa difavoritkan sama siswa, itu salah satunya. Karena anak kita aja lah dulu waktu sekolah kan, ada guru kita hobi olahraga nih, ada guru kita mata pelajaran olahraga, kita berharap dikasih materi, rupanya tiba-tiba, kalian ganti baju aja, tukar apa kalian, baju kalian, ambil bola, silahkan kalian main. Gurunya anaknya di lapangan, gurunya entah di mana, gurunya pergi ngopi di kantin kan. Nah, kalau kayak gitu tuh kan anak udah langsung apa ya, pasti pasti udah malas anak gitu. Tapi kalau kita ada materi yang kita sampaikan, kemudian ada praktek yang kita jalankan, teknik-teknik, apalagi kita mencontohkan, ini loh tekniknya seperti ini gitu. Tidak hanya kita kasih materi aja, kita contohkan kalau passing bawah itu seperti apa, passing atas itu seperti apa gitu. Kalau perlu nanti di akhir kita game sama anak-anak. Karena Ibu sering, kalau memang materi bola voli, Ibu game main voli sama anak-anak. Bahkan main bola, sepak bola pun, cuman yang tetap di lapangan basket gitu kan. Karena lapangan kami, lapangan bola kaki nggak ada gitu. Main futsal lah. Pernah Ibu main. Nah, itulah salah satu mungkin guru olahraga itu termasuk menjadi guru favorit sama anak-anak. Mereka bisa bermain bareng. Artinya bukan pergi main, bukan main-main, tapi bermain olahraga bersama gitu. Ikut andil sama orang tua, Bu. Ya, ya. Kalau misalnya di anak-anak SD ini kan payah dia tuh, Bu. Dia Ya. apa kita suruh, dia suka hati dia. Kemarin kayak Nana ada buat tugas micro teaching di SD, Bu. Sebagian anak Ya. Bu, sebagian lagi dia suka hati dia aja bermain-main.
itu kalau kita marah-marah kan sama anak SD nanti kan tambah membangkang dia nak Bu. Kalau sama anak SD gimana cara penerapannya tuh Bu? Juga nih Ibu menjawabnya, sebenarnya Ibu belum pernah pengalaman nih mengajar anak SD karena PL Ibu dulu di SMA, ngajar langsung di SMA gitu. Mungkin rasanya gini ya, nah ya, mungkin kalau melihat-lihat teman-teman Ibu ya. Kalau anak SD ini kan materinya lebih ke banyak ke permainan ya. Hmm. Permainan bola kecil, bukan permainan bola kecil, lebih ke bentuk permainan lah ya. Itu materinya. Permainan Bu. Ya, mungkin bisa diajak bersama bermain, mungkin bisa dijelaskan, mungkin tidak boleh seperti ini, seperti itu. Memang ya, kalau anak SMA kan sekali diomongin kan dia mengerti langsung kan. Kalau anak SD kan memang, kalaupun marah-marah kita sekarang pun enggak juga didengarkan. Dia taunya Itu tangan ya Bu itu. gimana nah? Kalau anak SD itu dia taunya cuma pengen main di lapangan, nggak mau dia di kelas doh gitu. Ya, namanya mata pelajaran olahraga nih, anak-anak kebanyakan dia nggak mau di kelas dengarkan materinya. Makanya Ibu, kalau Ibu itu nggak ada di kelas, ada pun di kelas palingan kalau kita menampilkan ada video pembelajaran gitu kan. Kalau memang mau menyampaikan teknik, contoh Ibu menyampaikan teknik dasar dalam permainan bola basket gitu kan, materinya gitu. Ibu akan menjelaskan bahwa dari sejarah bola basket ini gitu di lapangan. Terus teknik dasar itu ada beberapa. Yang pertama dribbling. Dribbling itu seperti apa? Ini loh dribbling, memantulkan bola. Kita praktekkan langsung. Kita suruh anak tuh mencoba kan langsung gitu. Jadi tidak bosan. Tapi kalau di dalam kelas dribbling ini jadi ngawang anak-anak tuh apa sih dribbling ini itu. Banyak kan memang gitu. Kalau olahraga ini kalau menurut Ibu sering di lapangan sih. Tapi perlu juga video pembelajaran untuk memancing kan, atau kita tampilkan video pertandingan kan terlebih dahulu kan, bisa kita pancing anak-anak tersebut. Berarti itu Itu tergantung variatif sama kreativitas guru tersebut, nak, Bu. betul. Itu tadi kan banyak video pembelajaran kan sekarang banyak. Bisa kita bikin sendiri kan lewat aplikasi Canva pun bisa kita bikin video pembelajaran kan. Tahu Canva? Tahu, tahu. Tahu lah, Bu. Nggak mungkin nggak tahu dong kan. Nah, mungkin Kita segitunya, Bu. Jadi untuk yang terakhir, pesan-pesan untuk guru-guru baru, guru-guru yang kami mau PL, kami mau menjadi guru-guru nanti kayak mana gitu, Bu. Pesan sedikit pesan dari Ibu. sedikit pesan. Yang pertama, jadilah guru yang bermarwah. Itu sih, karena Ibu lihat sekarang banyak apalagi guru-guru olahraga yang muda-muda, yang cowok-cowok terutama, itu dia ngomongnya sama anak Ibu dengar masih tidak ada apa eh, apa namanya nih, dia sebagai seorang guru itu tidak ada bedanya sama siswa gitu. Masa ngomongnya kau sini ini apalah nih, bahasa-bahasa kotor yang dikeluarkan terkadang pernah juga Ibu dengar. Itulah kita sebagai gurunya harus bisa menempatkan, apalagi kita mengajarnya anak-anak yang memang di zaman di era teknologi sekarang kan gampang sekali kan, pandai bermedia sosial satu lagi, anak-anak sering banyak follow kita, terus apa yang kita posting itu akan cepat menyebar tuh, ibu ini nongkrongnya di sini tapi nongkrongnya barengi pacarnya ini udah apa ya kayak gitu tuh. Itu banyak kali tuh guru-guru muda seperti itu sih. Kalau kita bermain sama anak di games di games permainan olahraga itu mantap sekali gitu. Cuman ada saatnya kita pergi main jalan-jalan sama anak, Bu, kita pergi makan ke sini yuk, boleh boleh sekali gitu. Tapi itulah yang tadi kembali lagi yang Ibu sampaikan tadi, harus bisa menjaga ada jarak, tetap ada jarak kita sama anak gitu. Itu sih nah. Ya, Bu. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Terima kasih untuk sedikit pesannya. Terima kasih Ya, untuk mau diwawancara ya, Bu ya. sama ini sama siapa dosennya Bapak apa? Ibu Nirma Zola. Oh, Ilma Zola. Belum nggak pernah Angkatan sama Ibu. Ibu. Iya, mah kurang tahu, kurang tahu. Kalau Ibu apa kalau kami dulu psikologinya sama Prof. Edi Marahen, psikologi pendidikannya, psikologi olahraganya. Ini psikologi MKU, Bu. Oh, ini MKU ya? Oh, di MKU ya. Ya, Bu. Kami psikologi kan Ibu Nel. Eh, iya rasanya.
Ya udah pensiun kan mungkin, Bu. Ya udah. Yalah, salam-salam. Ya, Bu. Mohon maaf salah penyampaian. Terima kasih, Bu. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.